Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam materi yang baru. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kira-kira materi apa yang akan Bu Tuti berikan? Oke, ya betul. Materi yang akan Bu Tuti berikan adalah mengenai zakat. Setelah mempelajari tentang zakat, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian zakat dan dalilnya, menjelaskan syarat wajib zakat fitrah dan zakat mal, menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, menunjukkan ukuran zakat fitrah dan zakat mal, menghitung zakat harta yang wajib dikeluarkan, lalu menjelaskan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat, dan menjelaskan macam-macam harta yang wajib dizakati. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang biak. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan harta dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada yang berhak atau mustahik yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Untuk dalil tentang zakat ini banyak sekali. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Selain itu, ada juga dalil lain tentang zakat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 43 yang terdapat di buku paket kalian. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya macam-macam zakat dan hukumnya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan berupa makanan pokok untuk membersihkan diri dan keluarga yang ditanggungnya sebagai penyempurna puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah fardu atau wajib ain, artinya wajib bagi setiap orang. Syarat dan tujuan utama zakat fitrah. Syarat zakat fitrah yang pertama Islam, kedua masih hidup pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, ketiga mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Sementara tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri bagi yang berzakat dan memberi makan kepada fakir miskin. Waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu yang dibolehkan, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diwajibkan sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai dengan sholat subuh tanggal 1 Syawal. Nah, waktu yang afdol atau yang utama adalah sesudah sholat subuh sampai dengan sebelum sholat Id. Catatan, jika zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Artinya, kalau misalnya seseorang tidak mengeluarkan zakat fitrah, dia terlupa, maka ketika dia mengeluarkan zakat fitrah pada setelah hari raya dianggap seperti sedekah biasa. Selanjutnya adalah mustahik zakat. Mustahik itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini tertuang dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan nomor 1 sampai nomor 8 itu adalah berdasarkan skala prioritasnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i
wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, mu'allafati qulubuhum itu mu'allaf orang yang baru masuk Islam, yang kelima adalah riqab atau budak, yang keenam gharim orang yang berhutang, yang ketujuh sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, yang terakhir ibnus sabil orang yang di dalam perjalanan. Nah, nomor 1 sampai nomor 8 itu adalah disusun berdasarkan skala prioritas. Jadi cari dulu urutan nomor 1, 2, 3, 4 baru terakhir sampai 8. Pembagian zakat yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada yang berhak. Hukum zakat harta adalah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Syarat wajib zakat mal adalah Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, milik sendiri, sudah mencapai nisab atau batas minimal harta, dan haul, batas waktu kepemilikan harta. Ingat, dua hal ini, nisab dan haul, selalu menjadi patokan wajib tidaknya seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Salah satunya yaitu nisab dan haul. Harta yang wajib dizakati dan besarnya zakat. Yang pertama adalah zakat emas, perak, uang, itu besarnya 2,5%. Zakat hasil perniagaan atau perdagangan 2,5%. Zakat hasil pertanian, jika pertaniannya pengairannya melalui irigasi 5%, sementara kalau pertaniannya dengan pengairannya mengandalkan hujan atau tada hujan, itu zakatnya sebesar 10%, lebih besar. Yang keempat adalah zakat peternakan. Nanti disesuaikan dengan tabel yang diberikan. Yang kelima adalah harta temuan atau rikas, besarnya 20%. Ya, berikut ini adalah harta yang wajib dizakati, termasuk di dalamnya ada nisabnya, ada haulnya, dan kadar zakatnya. Di antaranya satu, misalnya unta 5 ekor. Kalau kita punya unta di bawah 5 ekor selama 1 tahun, itu tidak terkena zakat. Sapi 30 sampai 39 ekor tuh minimal nisabnya. 30 ekor berarti minimal. Kalau di bawah 30 ekor berarti tidak kena zakat. Begitu juga kambing atau domba. Itu pemilikannya 40 ekor nisabnya, dimiliki selama 1 tahun. Jika belum mencapai nisab dan haul, maka tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu emas nisabnya 94 gram, yaitu 93,6 gram, dibulatkan menjadi 94 gram. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Lalu perak 624 gram, dimiliki selama 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Lalu yang di bawah ini adalah zakat-zakat profesi. Termasuk ada di dalamnya zakat profesi juga nih. Untuk poin nomor 7, zakat pendapatan atau profesi yang kemarin sempat ditanyakan. Selanjutnya adalah ini tabel zakat untuk pertanian. Nisab dan haulnya. Untuk nisabnya bisa dilihat tergantung jenis pertaniannya, jenis hasil pertaniannya. Nisabnya juga menyesuaikan, bisa dilihat tergantung jenis hasil pertaniannya, haulnya setiap panen. Sementara untuk hasil tambang atau hasil temuan tidak ada nisabnya, haulnya setiap mendapatkan, kadar zakatnya 20%. Ya, demikianlah materi yang Bu Tuti sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan buat Bu Tuti juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.